Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai I/O Software Layers. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Ini adalah prinsip ya, perangkat lunak input-output. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input-output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Nah, level akan berfungsi sebagai antarmuka atau interface ke pengguna. Ya, ini ada beberapa kriteria ya. Karakteristik atau tujuan perangkat lunak input-output adalah konsep dalam desain software input-output merupakan device independence dan tidak bergantung pada device yang digunakan. Yang kedua, penamaan yang seragam atau uniform naming. Penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak tergantung pada device. Contoh, seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file atau menggunakan NPS. Selanjutnya, penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contoh ya. Pertama, controller ya, device driver dan seterusnya. Dan jika tidak bisa ditangani, beri pesan. Yang keempat ada synchronous atau blocking dan asynchronous atau interrupt driver transfer. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemroses memulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Nah, program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O ya berorientasi blok. Setelah perintah read, pemrogram ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang kelima, Parallel versus dedicated device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk. Tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Misal disk untuk Cerebel ya dan printer untuk dedicate. Nah, untuk mengimplementasikan tujuan atau kriteria yang sebelumnya telah dijelaskan di atas, maka perangkat lunak I/O dipisahkan ya ke dalam 4 layer. Itu sebagai berikut ya. Yang ke satu ada interrupt handler. Interrupt handler di sini maksudnya interrupt harus dapat ditangani atau disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Biasanya interrupt handler akan melakukan block atau blockade ya pada device driver saat perintah input atau output ya diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja sehingga device driver keluar dari status blocked. Yang kedua, device driver. Di sini seluruh kode device dependent ya atau yang terkait ya atau terkait diletakkan di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau satu kelas device. Tugas dari device driver ya adalah untuk menerima permintaan abstrak dari software device dependent di atasnya. Kemudian melakukan layanan sesuai permintaan atau pengeksekusiannya. Yang ketiga, ini device independent operating system software. Perangkat input-output ya terkait atau device independent adalah sebuah software input-output yang tidak bergantung atau terikat pada perangkat keras. Satu, fungsi dasar dari software device independent adalah sebagai berikut. Ya. Membentuk fungsi input-output ya yang berlaku untuk semua device ya. Lalu menyediakan interface uniform yang seragam untuk user level software. Lalu memberikan penanaman pada device ya. Lalu memberikan proteksi atau pengamanan pada device. Lalu memberi ukuran blok device agar bersifat device independent.
lalu melakukan buffering, ya, lalu mengalokasi penyimpanan pada blok device, mengalokasi dan pelepasan ya di dedicate device, juga melakukan pelaporan kesalahan. 4 ini user space I/O software atau lapisan pustaka. Nah, sebagian besar software input-output berada pada sistem operasi yang dihubungkan dengan user program. System call ya merupakan salah satu input-output ya yang biasanya dalam bentuk prosedur atau library prosedur. Ya, sebagai contoh count sama dengan write. Input-output prosedur yang memiliki level lebih tinggi seperti instruksi print F ya akan memformat output terlebih dahulu kemudian panggil perintah write. Sedangkan yang tidak memiliki library prosedur seperti spooling directory dan daemon atau proses khusus pada proses mencetak dan transfer file akan mengimplementasikan pustaka ya pengaksesan input atau output atau menggunakan API ya Application Programming Interface bagi aplikasi untuk melakukan operasi input output. Sebagai contoh pustaka Win32 Subsystem yang menyediakan API untuk operasi input-output dan juga operasi grafis pada sistem operasi Windows. Disk ya. Disk adalah merupakan media penyimpanan data yang bersifat permanen ya. Kelebihan disk dibanding main memory untuk penyimpanan adalah satu, kapasitas penyimpanan yang tersedia lebih besar. Dua, harga per bitnya lebih rendah. Tiga, informasi tidak hilang meskipun power off. Disk diorganisasikan menjadi silinder-silinder dengan tiap permukaan terdapat head yang ditumpuk secara vertikal. Track terbagi menjadi sektor-sektor. Nah, tiga kriteria atau faktor yang digunakan sebagai tolak ukur performa hard disk yang mempengaruhi waktu read atau write block disk adalah satu, seek time. Itu waktu menggerakkan lengan ke silinder. Dua, rotational delay, yaitu waktu sektor berputar ke head. Dan tiga, transfer time yang sangat dominan adalah seek time, jadi performance dapat ditingkatkan dengan mengurangi waktu rata-rata seek. RAM disk ya, RAM disk itu adalah disk driver yang disimulasikan pada memori akses acak atau RAM. RAM disk sepenuhnya mengeliminasi waktu tunda yang disebabkan pergerakan mekanis dalam seek dan rotasi. RAM disk berguna untuk aplikasi yang memerlukan kinerja disk yang tinggi. Device block adalah media penyimpanan dengan dua perintah, read dan write. Ya, normalnya blok-blok disimpan di disk berputar yang memerlukan mekanisme fisik. Beberapa kesalahan yang terjadi ya berkaitan dengan input output atau akses hard disk dan penanganan kesalahan input output atau input output error handling secara umum adalah sebagai berikut. Satu, error pemrograman ya, yaitu kesalahan yang disebabkan pemrograman. Misalnya request sektor yang tidak ada. Penanganannya ya, pembetulan program untuk komersial software, batalkan operasi dan berharap tidak akan terjadi lagi. Dua, error checksum transient ya, kesalahan yang disebabkan adanya debu di antara head dengan permukaan disk. Penanganannya, lakukan operasi berulang-ulang dan menandai sektor yang rusak. Tiga, error checksum ya, permanen. Kesalahan yang disebabkan kerusakan disk, misalnya harus dibuat daftar blok buruk agar data tidak ditulisi di blok-blok buruk. Yang keempat, error seek ya. Kesalahan ini ditanggulangi dengan mengkalibrasi disk supaya berfungsi kembali. Misalnya ya, lengan harusnya ke silinder 6 ternyata ke 7. Penanganannya yaitu kalibrasi ulang. Yang kelima, error controller ya. Kesalahan ini ditanggulangi dengan menukar pengendali yang salah dengan pengendali yang baru. Misalnya, controller menolak perintah akses. Penanganannya adalah reset. 6. Track at time chasing ya. Controller mempunyai memori untuk menyimpan informasi track di mana ia berada. Permintaan pembacaan blok track tersebut dilakukan tanpa pergerakan mekanik.
Baik, untuk video kali ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.